saudara timbul pertanyaan, ada apa sih dengan negeri kita? Kok musibah datang bertubi-tubi tiada henti? Betul. Padahal ini negeri-negeri kaya, betul. Ini negeri-negeri subur, betul. Ini negeri-negeri makmur, betul. Tapi kenapa musibah datang bertubi-tubi tiada henti? Saudara, ini salah satu ciri mungkin negeri kita kurang berkah. Simpelnya saudara mengukur keberkahan, ada keluarga nggak kaya, pas-pasan hidupnya, tapi hidupnya makmur, itu keluarga berarti berkah. Ada keluarga yang kaya, hartanya banyak, bandanya banyak, tapi saudara hidupnya serba kekurangan, selalu bermasalah, berarti itu keluarga kagak berkah. Ada negeri saudara yang sumber daya alamnya nggak begitu banyak, sumber daya alamnya nggak begitu kaya, tapi saudara dia bisa makmurin rakyatnya, berarti tandanya itu negeri-negeri berkah. Ada negeri saudara yang sumber daya alamnya banyak, sumber daya alamnya kaya saudara, tapi rakyatnya nggak pada makmur, banyak rakyatnya sengsara, banyak musibah yang melanda, berarti itu negeri kurang makmur saudara, berarti itu negeri kurang berkah. Saya mau tanya, kira-kira Indonesia ini berkah apa kagak? Berkah apa kagak? Berkah apa kagak? Lo jawab ragu-ragu lo. Mau bilang berkah tapi banyak yang sengsara, betul. Mau bilang berkah pengangguran makin banyak, betul. Di Bekasi pabrik ribuan tapi orang Bekasi banyak yang nganggur, betul. Ketahuan tuh yang teriak pengangguran semua. Ya Allah. Nah saudara, ada apa sih kok negeri kita nih datang bertubi-tubi musibah nggak henti? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya pada malam ini yuk mari sama-sama kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan negeri kita? Lalu saudara, solusi apa yang bisa kita berikan kepada negeri kita, sehingga insya Allah duduknya kita di sini, muhasabahnya kita di sini, saudara, dapat memberikan manfaat bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah sampaikan saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dhalimun. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami menghancurkan suatu negeri illa kecuali penduduk negeri tersebut telah berlaku zalim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghancurkan satu negeri, tidak akan memporak-porandakan satu negeri, tidak akan membinasakan satu negeri, kecuali negeri tersebut sudah banyak orang-orang zalimnya saudara. Saudara, kita lihat musibah datang bertubi-tubi tiada henti, gempa demi gempa, longsor demi longsor, banjir demi banjir, bahkan tsunami demi tsunami datang tiada henti. Betul. Apa ini musibah? Musibah apa yang menimpa negeri kita ini saudara, yang harus menjadi bahan renungan kita supaya kedepannya kita bisa evaluasi diri, insya Allah. Nah karena itu saudara, yang pertama yang ingin saya sampaikan, musibah itu berasal dari bahasa Arab. Musibah berasal dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Dari bahasa Arab saudara. Musibah berasal dari bahasa Arab yang artinya asaba yusibu musibah, yang artinya saudara kullu syai'in makruh, segala sesuatu yang tidak kita senang itu namanya musibah saudara. Kita lagi jalan nginjak duri, saya mau tanya, senang apa kagak? Senang apa kagak? Berarti kita lagi dapat musibah tuh. Kita lagi jalan saudara, nginjek beling. Kalau kata orang Bekasi, di Bekasi kagak ada nginjek beling, adanya kecugak. Tahu kecugak? Kita lagi jalan nginjek beling saudara, kecugak beling. Saya mau tanya, kita lagi jalan nginjek beling, senang apa kagak? Senang apa kagak?
berarti kita lagi dapat musibah, lagi dapat sesuatu yang kita kagak suka. Itu namanya musibah. Kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Takbir. Yang pertama saudara. Yang kedua, musibah itu bisa bermacam-macam, tergantung siapa orang yang terima itu musibah. Musibah bisa jadi bermacam-macam saudara, tergantung siapa orang yang kena itu musibah. Yang pertama saudara, musibah bisa jadi ujian. Yang kedua, musibah bisa jadi peringatan. Yang ketiga, musibah bisa jadi siksaan. Jadi berbeda-beda saudara musibah itu, tergantung siapa yang menerima itu musibah. Nah saudara, musibah jadi ujian manakala musibah tersebut menimpa orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang mereka takwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah, patuh kepada syariat. Manakala mereka mendapat musibah, maka musibah yang mereka dapatkan itu saudara namanya ujian. Seperti contohnya siapa? Seperti contohnya para nabi, para rasul. Ketika mereka mendapatkan musibah, musibah yang mereka dapatkan itu namanya ujian saudara. Untuk apa Allah berikan musibah kepada mereka? Allah berikan musibah kepada mereka, Allah mau uji keimanan mereka supaya keimanannya makin kuat, keimanannya makin kokoh, keimanannya makin mantap, sehingga derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama saudara, musibah jadi ujian. Kalau yang dapetin musibah itu orang baik-baik saudara. Yang kedua, musibah bisa jadi peringatan saudara. Musibah bisa jadi peringatan, bukan ujian. Kalau musibah tersebut saudara menimpa orang-orang yang kadang taat tapi kadang maksiat saudara. Kadang dia ibadat tapi kadang dia melakukan perbuatan bejat saudara. Seperti contoh siapa? Seperti contoh nih, anak-anak muda lagi di majelis, mereka pada ngaji, pada sholawatan, pulang dari majelis pada pacaran. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Ada apa banyak? Mana orangnya? Kita doain, kita doain. Yang pada pacaran kita doain malam ini biar pada putus. Amin, amin, amin. Yang amin kenceng jomblo ketahuan tuh. Yang amin kenceng jomblo ketahuan itu. Nafsu banget, amin, amin, amin. Ya bukan, kita doain biar putus, biar cepat-cepat nikah. Amin ya robbal. Biar halal, betul. Biar sah, betul. Biar nggak maksiat, betul. Biar jadi ibadat. Tapi kalau misalkan nggak nikah juga, masih pacaran juga, kita doain biar buru-buru, buru-buru. Takbir. Sallu ala nabi. Nah jadi saudara, kalau musibah datang ke orang yang kadang sholat, kadang maksiat, kadang taat, kadang berbuat bejat saudara, maka begitu dia dapat musibah, itu musibah bukan ujian. Jangan kepedean, oh ini ujian. Ya lihat dulu diri kita. Kalau kita saudara yang kadang sholat, kadang maksiat, kadang ibadat, tapi kadang berlaku perbuatan laknat saudara, maka begitu kita dapat musibah, musibah yang kita dapatin itu bukan ujian, tapi peringatan dari Allah. Untuk apa Allah kasih kita musibah? Allah sayang sama kita, Allah ingetin kita dengan musibah itu. Secara saudara sederhananya Allah lagi ngomong sama kita, hei hambaku, ini musibah mengingatkanmu supaya jangan deket-deketin lagi maksiat, kembali kepadaku, taubat kepadaku, berlakulah kepadaku, taatlah kepadaku, patuhlah kepadaku, jangan membangkang dan mendurhakai perintahku. Sampai sini kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Yang ketiga saudara, musibah
itu bisa jadi bukan lagi ujian, bukan lagi peringatan, tapi musibah jadi siksaan, saudara. Bagaimana musibah jadi siksaan? Kalau musibah tersebut, saudara, mengenai orang-orang yang kafir, saudara, orang-orang yang musyrik, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang melanggar perintah Allah, yang menentang perintah Allah, yang membangkang perintah Allah, maka begitu dia dapat musibah, itu bukan lagi ujian, saudara, bukan lagi peringatan, tapi itu merupakan siksaan dari Allah yang Allah berikan di dunia. Kalau dia nggak buru-buru tobat, siksaan yang lebih kejam, yang lebih dahsyat, yang lebih menyedihkan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan di akhirat. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya semuanya yang hadir di sini, kira-kira sampai sini jelas? Paham? Ngerti? Takbir. Nah, saudara, sekarang introspeksi. Ini begitu kita dapat musibah, ini musibah yang melanda kita, ujiankah, peringatankah, atau siksaankah? Saudara, kita lihat diri kita. Jangan kepedean dengan bilang begitu dapat musibah ini ujian dari Allah. Nanti dulu, lihat dulu diri kita. Kalau kita masuk ke golongan pertama, yaitu mereka-mereka orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah, patuh sama syariat, nggak pernah bermaksiat, tidak melakukan perbuatan kemunkaran, begitu dapat musibah, ya, musibah yang kita dapatkan itu adalah ujian. Tapi kalau saudara, kita ini kadang sholat, tapi kadang berbuat bejat, kadang ibadat, tapi kadang maksiat, saudara, begitu kita dapat musibah, itu musibah bukan ujian. Jangan kita kepedean bilang itu musibah sebagai ujian, tapi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang memperingatkan kita untuk kita jangan lagi bermaksiat, jangan lagi berbuat durhaka kepadanya. Tapi kalau misalkan kita memang orang yang membangkang perintah Allah, sholat kagak, puasa kagak, orang-orang puasa Ramadan dia ngopi ngerokok depan rumah. Saya mau tanya, yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Orang-orang sholat dia kagak sholat, saudara. Kerjaannya maksiat melulu. Saudara konsumsi miras, dia judi, dia berzina, saudara. Dia berbuat maksiat, dia berbuat kemunkaran. Begitu dapat musibah, itu musibah bukan peringatan, apalagi ujian. Itu musibah siksaan dari Allah. Allah lagi nyiksa dia di dunia. Kalau dia nggak buru-buru tobat, nanti siksaan Allah yang lebih berat itu akan datang di akhirat. Na'udzubillahi min. Sekali lagi saya mau tanya, sampai sini kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Alhamdulillah. Nah, saudara, sekarang kita lihat yang terjadi di negeri kita, dari Sabang sampai Papua. Saudara, ini yang musibah yang menimpa negeri kita. Apakah ini ujian? Apakah ini peringatan? Atau jangan-jangan ini siksaan? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Peringatan apa ujian? Peringatan apa siksaan? Kenapa peringatan? Ya, kalau secara kita lihat satu-satu, dari korban saudara bencana, ada orang soleh, ada juga bukan orang solehnya. Kalau kita lihat satu persatu aja, ya, ada yang ujian, ada yang peringatan, ada yang siksaan. Tapi maksudnya secara umum di negeri kita Indonesia nih, begitu dapat musibah, apakah ini musibah ujian, apakah ini peringatan, apakah ini siksaan? Kira-kira yang mana, saudara? Jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Betul. Betul. Saudara, kita lihat di negeri kita. Ini negeri kita, apakah negeri yang patuh pada Allah? Apakah semuanya beribadah kepada Allah, nggak maksiat kepada Allah? Kalau memang betul seperti itu negeri kita, saudara, insya Allah musibah yang melanda negeri kita itu ujian buat negeri kita untuk mengangkat derajatnya negeri kita, saudara. Tapi ternyata, saudara, kalau misalkan di negeri kita ada yang soleh, ada juga yang bejat, saudara.
ada yang bikin pengajian, tapi juga ada yang bikin acara kemaksiatan. Ada yang taat pada Allah, tapi ada juga yang durhaka kepada Allah. Maka musibah yang menimpa negeri kita, saudara, bisa jadi itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang memperingatkan kita semua, dari mulai rakyatnya sampai pejabatnya, saudara, dari mulai yang tuanya sampai yang mudanya. Allah sedang memperingatkan kita akan nasib negeri kita, saudara. Tapi kalau misalkan memang negeri kita lebih banyak maksiatnya, pengajian udah kagak ada, yang ibadah udah kagak ada, yang berbuat baik kagak ada, semuanya diisi dengan kemaksiatan dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan, maka musibah yang menimpa negeri kita bisa jadi itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Nah, saudara, kita berharap mudah-mudahan ini hanya sebagai peringatan, betul? Nggak nyampe siksaan, betul? Tapi saudara, jangan kepedean dulu, jangan senang dulu. Justru di sini kita harus evaluasi diri. Jangan sampai ini musibah yang menjadi peringatan buat negeri kita, terus kita lalai, terus saudara kita tidak tobat kepada Allah, akhirnya ini peringatan berubah jadi siksaan, sehingga hancur lebur, porak-poranda, binasa negeri kita. Na'udzubillahi min. Karena itu semua yang hadir di sini jawab yang kompak, cinta sama negeri kita, cinta sama NKRI, cinta sama NKRI. Betul, betul, takbir. Saudara, kalau memang Anda cinta sama NKRI, jawabnya satu, jangan sampai negeri ini hancur binasa karena siksaan dari Allah. Betul. Bagaimana caranya, Habib? Caranya, saudara, jangan maksiat, jangan berbuat kemunkaran. Allah, jangan melanggar perintah Allah. Jangan, saudara, melecehkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ini bisa mengundang bencana yang bisa menghancurkan negeri kita. Betul. Jadi siapapun Anda, mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, saudara, mau laki, perempuan, tua, muda, siapapun Anda, kalau Anda berbuat kemaksiatan, berarti Anda sedang menanam saham untuk menghancurkan negeri ini. Kalau Anda berbuat kemungkaran, berarti Anda sedang ikut andil dalam menghancurkan negeri ini. Palsu, saudara, palsu. Kalau Anda mengaku Anda cinta negeri, tapi Anda bermaksiat terang-terangan. Palsu cinta Anda kalau Anda bilang NKRI harga mati, tapi mabuk tiap hari. Ya Allah, saya mau tanya, model begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? NKRI harga mati, mabuk tiap hari. Justru yang model kayak lu yang hancurin ini negeri, model-model Allah murka, yang akhirnya Allah kirim bencana. Betul, betul. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, cinta sama negeri, cinta sama NKRI, jawab yang kompak, cinta sama NKRI. Betul. Kalau NKRI ada yang mau ngancurin, rela tidak? Jawab yang kompak. Kalau NKRI ada yang mau ngancurin, rela tidak? Kalau NKRI ada yang mau binasain, rela tidak? Jadi mereka-mereka yang berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, saudara, yang akan mengundang bencana buat ini negeri, diamin apa lawan? Diamin apa lawan? Diamin apa lawan? Siap lawan kemaksiatan. Takbir. Shallu ala Nabi. Dan terakhir, saudara, begitu kita tahu bahwa yang menimpa negeri ini adalah peringatan dari Allah, lalu solusi apa yang bisa kita berikan supaya negeri kita nggak hancur lebur, nggak binasa? Saudara, di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, di mana Allah sampaikan, faqala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kunci kepada kita supaya kita terhindar dari bencana, dari malapetaka, dari kebinasaan, saudara. Ini ayat, saudara, menjadi kunci supaya kita terhindar dari bencana, supaya kita terhindar dari malapetaka, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah sampaikan, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa kalian, Allah tidak akan mengadab kalian, Allah tidak akan
akan menghancurkan kalian. Wa anta fihim, sedangkan engkau bersama mereka. Siapa yang dimaksud engkau di sini? Yang dimaksud engkau di sini tidak lain dan tidak bukan, dialah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama Nabi ada di tengah-tengah kita, insya Allah kita akan jauh dari bencana, dari malapetaka, dari kebinasaan. Yang jadi pertanyaan Habib, Nabi sudah nggak di tengah-tengah kita. Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Begitu juga Nabi tinggalnya nggak di sini. Lalu bagaimana Habib? Kita apakah masih bisa terhindar dari bencana walaupun Nabi sudah tidak di tengah-tengah kita? Saudara, ini ulama pada ngejelasin tentang ini ayat. Ini ayat berlaku umum dari mulai ayat ini turun sampai hari kiamat nanti. Ulama menjelaskan, walaupun Nabi enggak di tengah-tengah kita, tapi kalau masih ada zuriyahnya Nabi, ada para habaib, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan bencana, saudara. Kenapa? Karena di dalam tubuh habaib, di dalam tubuh zuriyahnya Nabi itu terdapat darahnya Rasulullah, terdapat darah Rasulullah, sehingga saudara, darah tersebut bisa mencegah daripada bencana. Dan saudara, selain daripada para zuriyahnya Nabi, juga selama di tengah-tengah kita ada para pewarisnya Nabi, yaitu para ulama, insya Allah juga kita akan terhindar dari bencana. Amin, amin. Saya mau tanya, di Indonesia zuriyahnya Nabi banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Para habaib banyak apa kagak? Sayang sejuta sayang saudara, para habaib dikriminalisasi, betul, betul. Para habaib saudara diteror, betul, diintimidasi, betul, saudara, karena mereka menyampaikan yang hak, betul, karena mereka menyuarakan yang hak, betul, akhirnya dikriminalisasi, betul, betul. Saya mau tanya, habaib yang dikriminalisasi ada apa kagak? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Saudara, ini yang terjadi di negeri kita. Belum lama guru kita Habib Rizik, saudara, dicari kesalahannya dari ujung ke ujung, sampai beliau, saudara, mendapatkan kurang lebih 20 laporan kasus, saudara. Dicari-cari kesalahannya, saudara. Sampai Habib Rizik ngomong, andai kata saya jalan terus semut diinjak, itu semut disuruh laporin Habib Rizik. Udah nginjak belum? Alhamdulillah saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita punya guru. Sekarang saudara, kita punya Habib muda, Habib Bahar bin Sembit, juga saudara nggak lolos, betul, 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 betul. Saudara, apa yang menimpa Habib Bahar ini, sengaja ini saya sampaikan sedikit sebelum saya akhiri apa yang ingin saya sampaikan ini. Habib Bahar ini merupakan salah satu contoh mereka yang tidak, saudara, atau kecewa. Ini merupakan contoh akumulasi kekecewaan terhadap penegakan hukum yang ada sekarang. Ini merupakan akumulasi ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang sekarang. Betul? Betul? Kenapa banyak orang nggak percaya dengan hukum saat ini? Saudara, berapa banyak penista agama yang hina Allah, hina Nabi, hina Quran, hina syariat, walaupun sudah dilaporkan, tapi sampai saat ini belum dihukum, betul? Coba lihat tuh saudara, itu dulu si kutil babi Ahok, saudara, begitu bilang jangan mau dibohongin Al-Maidah, kita udah laporan baik-baik, saudara, kita udah datengin aparat baik-baik, saudara, tidak ada tindak lanjutnya, saudara, sampai harus nunggu jutaan orang di Jakarta baru itu sebetulnya babi diproses, betul? Giliran Habib Bahar, saudara, nggak sampai sebulan langsung digeblosin, saudara. Saya mau tanya, adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Kalau begitu zalim tidak? Zalim tidak? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Takbir! Hati-hati saudara, di ayat pertama yang tadi saya sampaikan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun.
Tidaklah Allah akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya udah berbuat dolim. Yang dizalimin saudara bukan sembarangan orang, tapi dzurriyyahnya Nabi, bahkan salah satu dai, salah satu ulama. Betul, betul. Wajar saudara kalau akhirnya banyak bencana. Betul, betul. Karena itu semua yang hadir di sini jawab yang kompak, jawab yang kompak. Siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman. Takbir, shollu ala nabi. Itu yang pertama saudara. Kalau kita mau terhindar dari bencana saudara, maka hormati para ulama, para warisnya Nabi. Hormati saudara dzurriyyahnya Nabi. Dan saudara hidupkan sunah-sunah Nabi di tengah-tengah kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghadirkan bencana di tengah-tengah kita saudara. Tapi Allah maha tahu. Kadang kita sholat tapi kadang-kadang kita tergelincir. Betul. Kadang kita berbuat baik tapi suatu saat kepleset berbuat yang tidak baik. Betul. Allah tahu itu saudara. Makanya saudara di ayat tersebut dilanjutkan, wa makanallahu li'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengadab saudara orang-orang selama mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, kemaksiatan, kemunkaran di Indonesia banyak apa kagak? Jawab yang kompak, jelas. Banyak apa kagak? Narkoba banyak apa kagak? Judi, pelacuran, dongdot, jablay, cabe-cabean, terong-terongan, terong dicabein. Komplit. Komplit saudara. Komplit. Karena itu yuk mari sama-sama kita taubatan nasuha, kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita jauhi kemaksiatan, kita jauhi kemunkaran, kita jauhi kezaliman, dan jangan pernah menjadi pendukung mereka-mereka yang zalim. Betul. Takbir. Siap bertakwa kepada Allah, siap taat kepada Allah, siap taat kepada Allah, siap jauhi maksiat, siap jauhi berbuat kemunkaran. Takbir, shollu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Dan Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Walakum minkum. Wassalamualaikum.